فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4. Kita masih di muka surat 296 untuk cetakan yang ini, yaitu membahas hadis yang ke-54 itu ya. Nah, setelah itu dibahas di sini adalah takhrijnya. Langsung kita masuk ke syarahnya. Asyarah musta'inan billah. Hadal hadis ahadu madaril Islam. Hadis ini adalah salah satu dari poros peredaran Islam. Waqad marra bina syarhuhu fi bidayati kitab Badi'il Wahyi, dan telah kita lewati penjelasannya di awal-awal kitab Badi'ul Wahyi min Sahih Bukhari bi taufiqillahi wa rahmatihi wahdah. Wa sa'anqulu min khilali hadha syarah ba'da aqwalil ulama, dan di sela-sela syarah yang ini saya akan menukilkan beberapa ucapan ulama allati lam adkurha huna, yang belum saya sebutkan di sana insyaallah taala. Aradal Imamul Bukhari rahimahullah dzikra hadzal hadis. Imam Bukhari rahimahullah ingin menyebutkan hadis ini fi hadzal maqam, di dalam posisi ini, libayani anna jami'al a'mal, untuk menjelaskan bahwasanya semua amalan allati hiya minal iman, yang mana ini bagian dari iman, la budda fiha min sholahin niyyah, wajib ada niat yang sholihah, niat yang baik. Fama lam yakun lillahi ta'ala minha, maka dari amalan tadi yang tidak diberikan untuk Allah Ta'ala, yaitu tidak ikhlas lillahi ta'ala, fahuwa mardudun la yuqbal, maka dia tertolak, tidak diterima. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain, annal iman yatadammanu i'tiqadal qalb, bahwasanya iman itu mengandungi keyakinan hati. Wa huwa minal amal, ya ini juga bagian dari amalan, amalan hati. Fala budda min sholahin niyyah fi, maka wajib adanya baiknya niat. Yang mana berarti ya? Yaitu di dalam keyakinan hati juga harus ada niat yang benar. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, fal Bukhari adkhala al-iman fi jumlatil a'mal. Imam Bukhari memasukkan keimanan dalam kumpulan amalan. Fayastaritu fiha niyyah, beliau mensyaratkan di dalam iman itu harus ada niat, ya berimannya adalah karena Allah. Sementara iman adalah huwa i'tiqadul qalb, yaitu keyakinan hati. Bi qaulihi alaihi salatu wassalam al-a'mal binniyah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu adalah dengan niat. Tajuknya Bukhari awalnya apa lafadznya itu ya? Yaitu kalau di sini muka surat 286, maja'a annal a'mal bin niyah, bahwasanya amalan itu dengan niat. Sementara ini dalam kitabul iman. Untuk mengingatkan bahwasanya iman itu bagian dari amalan. Maka sebagaimana amalan itu wajib ada niat, maka iman juga harus niatnya adalah niat yang baik. Selesai dari Umdatul Qari. Kemudian wahadal hadis dalilun wadih. Hadis ini adalah dalil yang jelas
ala ahamiyatin niyah, tentang pentingnya niat. Wahiyya min amalil qalb, dan niat termasuk amalan hati. Fa fi dzalika aidan raddul ala, ini kurang ala ya, ala ba'dil murji'ah. Di dalamnya juga ada bantahan terhadap sebahagian dari orang murji'ah, alladzina qalu, yang mengatakan innal iman mujarradun nutqi bil lisan. Sesungguhnya iman itu semata-mata ucapan lisan, tidak perlu amalan hati. Baik. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah warduhu fi hadzal bab aidan. Baik. Matlamat tujuan Imam Bukhari juga di dalam bab ini ar-raddu ala man za'ama minal murji'ah, yaitu membantah orang dari kalangan murji'ah yang menyatakan annal iman qaulun bil lisan duna aqdin bil qalb. Ucapan dengan lisan tanpa ada keyakinan dengan hati. Ya rahmatullah. Baik. Adapun perincian siapakah murji'ah dan siapakah puak-puak murji'ah itu dibahas panjang lebar oleh Al-Allamah Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyyin. Baik, pecah jadi banyak sekali, kalamnya beraneka ragam. Ala tara, apakah Anda tidak melihat annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqtasir ala qaulihi al-a'malu binniyat. Nabi tidak membatasi, tidak mencukupkan dengan kalimat amalan itu dengan niat. Baik. Walikul limri'in manawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa in kana dzalika kafiyan fil bayan, walaupun itu tadi cukup di dalam penjelasan. Lafaz ini saja cukup. Baik. Anna kulla malam tashabhu niyatun minal a'mal, yaitu setiap amalan yang tidak disertai, tidak ditemani oleh niat, fahuwa sakitun, dia itu gugur, ghairu mu'tadin bih, dia tidak terpandang. Nabi tidak mencukupkan dengan lafaz ini, hatta akkada dzalika bi bayanin akhar, sehingga Nabi meneguhkan lagi perkara tadi dengan penjelasan yang lain, yaitu memberikan contoh. Faqal man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Menunjukkan memang ini adalah amalan, betul-betul amalan. Dan harus ada niat. Kalau tidak, maka berarti dia gugur. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyah fan niyyah hiya qasdu syai', ya al-qasdu wal amad, yaitu menginginkan sesuatu. Itu sudah jadi niat. Qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah wa ma'na niyyah qasdu kasyai', yaitu keinginanmu terhadap suatu perkara. Wa tahriku talabih, yaitu apa ini salah baca, tapi sudah betul ya, wa tahriku talabih, betul, menggerakkan pencarian untuknya. Ini menunjukkan sudah ada niat di dalam hatinya ketika seseorang menginginkan sesuatu dan menggerakkan anggota badan untuk mencari sesuatu tadi. Makanya diperjelas dengan al-amad, yaitu kesengajaan. Adapun kalau dia bergerak karena apa ya bergeraknya mungkin ya? Ya mungkin yang seperti itu, atau jatuh, geraknya karena jatuh, jelas tidak ada kostum di situ, tak ada amad, tak ada kesengajaan. Atau yang tidur berjalan, tahu-tahu buka peti ais, tahu-tahu makan ayam goreng, pas itu cuci tangan, gosok gigi, pas itu tidur lagi. Pagi-pagi tak tahu kenapa tinggal tulang belulang. Tak ada niat, ya itu lain. Namanya apa? Gerakannya bukan gerakan yang sifatnya ikhtiariyah, pilihan. Namanya alam mimpi, tak sedar, tahu-tahu badan bergerak, saking kuatnya keinginan dalam hati sebelum tidur. Nah, cuma di alam tidurnya jelas tak ada niat. Orang yang tidur tidak dihukumi oleh para fuqaha, dia punya niat. Niat untuk berbuat ini dan itu ketika sedang di alam mimpinya. Wa qala ba'dul lughawiyyin, sebagian ahli lughah mengatakan aslun niyyah at-talab, pencarian. Cuma apa? Jelas intinya ini amalan hati.
Wa yuqal li ingda fulanin niyah tilbah, pencarian atau tuntutan, wahajah, keinginan. Kembalinya amalan hati asalnya ya. Selesai dari kasful muskil. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyah wa fi riwayah innamal a'malu binniyah lil hasr. Iya, pembatasan. Qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah fa qauluhu innama kalimatun turadu lil hasr. Ini suatu lafaz yaitu yang diinginkan untuk pembatasan, ya, adatul hasr, alat untuk membatasi. Inna taukid ditambah dengan makafah. Baik, tusbitul musyara ilaih, yaitu tujuannya apa? Innama itu menetapkan apa yang ditunjukkan, watan fima ada, dan meniadakan, menafikan apa yang selain itu. Jangan digolok-golok dengan samatannya itu. Baik. Fahiya ta'malu biruknaiha isbatan wa nafyan. Maka lafaz innama ini mengerjakan dua rukun dia, ada penetapan dan ada penafian. Ya, menetapkan apa yang dikandungi dan menafikan yang selain itu. Ini yang dikatakan pembatasan. Hanyalah baik. Wa maklum, dan telah diketahui anna Rasulullah lam yurid nafyal a'mal al-hissiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menafikan amalan fisikal. Li'anna qad tujadu bi ghairi niyyah. Karena terkadang amalan fisikal terbentuk, didapatkan tanpa niat. Yaitu kalimat innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu ada dengan niat. Bukan maksudnya kalau tanpa niat tak ada amalan. Sementara kenyataannya ada beberapa amalan seperti yang kita isyaratkan tadi itu terbentuk tanpa niat. Wa innama arad, hanyalah yang Nabi inginkan sihhatal af'al, yaitu bukan nafyul wujud tapi nafyul sihhah. Yaitu bukan berarti kalau tidak begini tidak terwujud, tapi kalau tidak begini maka tidak sah. Jadi yang tidak dibatasi adalah kesohihannya. Nabi hanya ingin tentang sahnya al-af'ali syar'iyah, perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Fa bayyana, maka Nabi menerangkan anna niyyahiyal fasilah, bahwasanya niat itulah yang memisahkan baina ma yasihhu wa ma la yasih, antara amalan yang sah dan amalan yang tidak sah. Ya, kalau niat untuk sholat, jadilah gerakan-gerakan itu sah. Tapi kalau dia bergerak macam tadi tanpa niat sholat, ya jelas tidak dihukumi sholat. Walaupun gerakan itu ada, tapi tidak dihukumi sah. Selesai dari kasful muskil. Fal a'mal la ta'taddu illa bin niyat. Maka amalan-amalan tidak terpandang kecuali dengan niat-niat. Bukan yang dibatasi itu syarat sah hanya niat, bukan itu tentunya. Kita tahu ada syarat sah kedua. Cuma amalan yang dibatasi, amalan yang sahnya itu yang dibatasi, yaitu harus dengan niat. Kalau tanpa niat maka tidak terpandang. Min haitsu ta'abbudi au adi, apakah dia ibadah atau bukan ibadah? Ya, sama-sama mandi. Yang satu ternyata mandi untuk kesegaran badan, yang satunya mandi Jumat, ya jelas lain. Yang ini ibadah, yang mandi Jumat ibadah, yang mandi kesegaran mandi yang mubah. Wasihah wa fasad, juga kesohihan dan kerusakan. Kalau tanpa niat ya jadi rusak, atau kalau niatnya untuk riya ya jadi rusak misalkan. Wa fardin wa fardun wa nafal, apakah wajib atau mustahab. Sama-sama mandi, tapi yang satu memang mandi wajib, yang satunya lagi mandi mustahab. Mandi mustahab yang mana ya? Kalau mandi wajib ma'ruf ya. Mandi mustahab yaitu mandi dengan niat untuk raf'ul hadas. Apakah ini mustahab? Jelas raf'ul hadasnya wajib, tapi sampai pada tingkat pola mandi, ini mustahab. Contoh yang sholat mungkin lebih mudah ya, sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu niatnya sholat subuh, yang satunya mungkin niatnya tergantung, kembali ke niat dia. Niat tahiyatul masjid barangkali atau apa misalkan.
Baik. Kemudian dikatakan di sini wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Ada yang niatnya adaan, ada yang niatnya mengqadha karena belum melaksanakan sampai waktunya habis, ada udzur misalkan. Qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah wa qad afada hadzal hadis. Hadis ini telah memberikan faedah anna syar'a innama ya'tadu bil amal. Bahwasanya syariat hanyalah terpandang dengan amalan alladzi fihi niyyah, yang di dalamnya ada niat. Selesai dari Kasyful Mushkil. Wa qala al-Imam Tabari rahimahullah ba'da dzikri ahamiyati islahin niyyah, setelah menyebutkan pentingnya memperbaiki niat fi talabil ilm, dalam belajar, beliau mengatakan wa yadkhulu fi makna jami'u amalil ibad. Masuk ke dalam makna ini adalah semua amalan para hamba, al-mutlaqah, yang bersifat mutlak, wal ma'mura biha, dan yang diperintahkan, ini dipisahkan lewat niat. Minal mato'im, berupa makan. Kalau makan yang mubah ma'ruf, kalau makan yang haram ya ketika puasa makan jadi haram. Kalau makan yang sifatnya mustahab apa ya? Apa makan yang sifatnya mustahab? Disunahkan makan pada waktu apa? Sahur. Iya, pada waktu sahur, betul. Baik. Atau apa? Buka puasa mustahab, tidak wajib makan, boleh aja sekedar minum kemudian sholat, terserah. Baik, wal masyarib, minuman, wal malabis, pakaian, wal marakib, kendaraan. Oh, ini kalau mubah ma'ruf kendaraan. Kalau mustahab contohnya apa ya? Boleh nggak kita bayangkan? Saya berkendara dan ini diniatkan ibadah mustahabah. Kira-kira apa ya? Ya? Boleh jadi ya, naik kuda. Niatnya adalah berkuda, melatih diri untuk suatu saat, untuk apa? Membantu jihad atau mewariskan ilmu tadi untuk anak cucu. Boleh jadi nanti berguna kan untuk menghadapi Dajjal dan Yahudi di masa itu, ya. Naik unta, betul. Kembali ke niat, betul. Boleh jadi mustahab, betul. Ya, ada lagi, ya. Apa? Naik gajah. Mungkin sih kembali ke niatnya. Ya, kemudian al-manakih, pernikahan. Asalnya mubah boleh jadi atau menjadi mustahab kalau ada tujuan untuk apa? Untuk memperbanyak nasl, keturunan, untuk melaksanakan keinginan Nabi, berlomba-lomba, yaitu berbanyak-banyak pengikut di hari kiamat. Nah, ini mustahab. Boleh jadi sampai tingkat wajib, menikah karena takut anak, takut apa? Jatuh kepada maksiat karena sudah overload. Saya harus menikah. Ini boleh sampai wajib misalkan. Ini kembali ke niat. Kemudian al-mantak, yaitu pembicaraan. Ini jelas beraneka ragam. Was-samat, diam. Wal masyi, berjalan, jalan kaki. Wal julus, duduk. Wal qiyam, berdiri. Walid tiba, yaitu menampakkan pundak. Terkadang mubah, terkadang jadi mustahab kalau di dalam amalan manasik. Wa ghairi dzalika min sairil a'mal, dan yang selain itu dari amalan-amalan al-mubah, yang mubah lil ibadi amaluha, yang amalannya itu boleh untuk para hamba. Wal ma'muru bihi minha, dan yang diperintahkan dari amalan-amalan tadi, hatta yakunal abdu musaban alaiha, sehingga si hamba mendapatkan pahala atas amalannya tadi, min hali amalihi iyah, sejak dari keadaan pengamalan dia terhadap amalan tadi. Muridan biha al amala ala wajhil ladzi yakunu lillah, dia menginginkan amalan tadi dengan pola yang memang untuk Allah Ta'ala. Fil amali biha, ma'ruf ya, Ibnu Jarir bahasanya seringnya panjang untuk suatu ungkapan. Yakunu lillahi ta'ala fil amali biha ala dzalikal wajhi radiyah. Panjang sekali polanya. Yang mana dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala ridha dengan amalan yang polanya seperti itu. Tentunya apa? Amalan yang polanya ikut cara Nabi tentunya. Au yakunu mustahiqan minhu bihal uqubah. Nah, ini kembali ke niat. Atau boleh jadi dengan sebab itu dia berhak mendapatkan hukuman ala amalihi iyaha, karena dia mengerjakan amalan tadi. Muridan biha amalaha, karena dengan
Tadi dia menginginkan amalannya itu alal wajhil ladzi fihi lahu fihi as-sakhat. Panjang ya ungkapannya. Yang di situ Allah akan marah. Wal karahah, Allah benci. Wa dzalika qatta'im minat ta'ami ziyadata alamat aqama ramqah. Seperti at-ta'im, yaitu orang yang merasakan, mencoba dari makanan lebih dari apa yang menegakkan menegakkan apa ini namanya, tulang belakang dia, tulang belakang yang ada di belakang perut itu. Cuma ini terkait dengan apa kira-kira? Apakah maksudnya makanan yang haram, yaitu hanya makanan yang sedikit saja harusnya, jangan banyak-banyak, tapi dia malah melebihi itu. Wa amina ma'ahu ala nafsihil atab. Padahal batasan yang sebelumnya dia sudah aman dengan batasan itu, dengan kadar tadi, dirinya selamat dari atop, yaitu kebinasaan. Dahirnya memang makanan yang haram ya, cuma nggak disebut di sini makanan apa. Dahirnya yang memang makanan yang haram dalam keadaan terpaksa. Fa inna ziyadatahu ma zada ala dzalik, karena makan yang lebih dari itu, in qasada biha talabal quwwah, jika dia memaksudkan dengannya mencari kekuatan ala qiraatil Quran. Ataukah ini umum, makanan yang umum, cuma apakah dia terkait dengan kemarahan Allah atau apa? Baik, kalau dia makan lebih dengan niat mencari kekuatan agar kuat untuk membaca Al-Quran, au alal qiyami bin nawafil, melaksanakan sholat-sholat sunnah, wal faraid, dan yang wajib-wajib, minas sholat, berupa sholat, au li jihadi a'da'illah. Kenapa harus di bawah? Itu enggak di sini. Atau kalau ada meja pakai meja. Atau memerangi musuh Allah minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, wa ma asbaha dzalika minal a'mal, dan amalan yang semacam itu, fa inna dzalika min fi'lihi dzalik, disebabkan karena dia mengerjakan itu, yastahiqu bihi sawaballahil jazil. Berarti mungkin bukan makanan yang haram ya kalau ini, cuma apa, melebihi kadar yang cukup. Apakah dikenal di dalam biografi beliau, Imam Ibnu Jarir ikut Imam Ahmad? Kalau dalam akidah, dalam Shahihus Sunnah, terang-terangan beliau mengatakan, saya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad memang beliau memakruhkan makan lebih dari apa yang mampu menegakkan tulang belakang. Makanya beliau tak mau menerima hadiah apapun, sampai anak-anaknya pun ya begitu istilahnya apa? Anak-anaknya pun bertahan. Nah, ketika anaknya dapat hadiah dari raja atau dari orang, disuruh kembalikan. Imam Ahmad memakruhkan kalau melebihi itu, dan Imam Ahmad sering yasrudus shaum dan seterusnya. Puasa terus menerus. Ini ijtihad beliau. Alam, apakah Ibnu Jarir memilih pendapat Imam Ahmad juga dalam masalah ini? Sehingga apa? Kalau tidak ada tambahan maka jadi makruh. Tapi kalau makan lebih untuk menguatkan ini maka menjadi pahala, mungkin. Kemudian wa min karamatihil al-jasim, yaitu mendapatkan kemuliaan Allah yang besar kalau niatnya macam tadi. Wa in kana ayu ziyadatin masdada ala dzalika talaban lil quwwah, kalau dia wa in kana ayu ziyadah, tambahan apapun yang melebihi itu demi mencari kekuatan ala hamli malin lil muslim, li muslim, untuk memikul harta seorang muslim qad sarita. Untuk apa? Untuk mencuri. Pada saya harus kuat biar boleh bawa duit banyak, mencuri duit banyak. Au ala qatli rajul, atau membunuh seseorang, mimman haramallahu qatlah, dari orang yang Allah haramkan pembunuhannya. Au ala salbih, atau perompakannya. Au tasawwurihi haitan, yaitu apa? Saya harus makan yang bagus, yang kuat, yang gizi tinggi agar kuat naik dinding. Wah, alam ra'atin. Bukan mencuri sekarang. Ini apa berarti? Mencuri hati. Untuk mendekati wanita yang alaihi haram. Yang mana haram untuk dia mendekat ke wanita itu.
Cuma setelahnya al-fujur ini sebagai apa ya? Al-fujuru biha gitu kan. Yaitu berbuat kekejian dengannya itu alaihi haram. Wa ma asbaha dzalika minal a'mal, dan yang amalan yang selain yang seperti itu. Allati yaskhatahu Allah, afwan, keadaan ya. Yaskhatahu Allah, yang mana Allah memarahinya. Wala yardaha, Allah tidak meridhoinya. Fa inna dzalika min fi'lihi kadzalik, disebabkan karena dia melakukan itu mustahiqun bihi min adzabillahil azim. Dia berhak dengan itu mendapatkan siksaan Allah yang besar. Wa min adzabihil alim, dan berhak mendapatkan siksaan Allah yang pedih. Illa ayyafu wa jalla sana'uh, kecuali jika Allah yang agung sanjungannya memaafkan. Tafaddulan minhu alaih, sebagai kurnia darinya untuknya. Wa kadzalika sairul a'mal, demikian pula amalan-amalan yang lain allati dzakarna, yang kami sebutkan. Baik, selesai dari kitab Tahdhibul Athar, Al-Athar karya Imam At-Tabari. Bahasanya panjang ya, tapi ya kadang kitab-kitab yang jarang itu perlu kita perkenalkan. Yang jarang dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ulama yang sudah diusahakan sepanjang hidupnya, beliau dihajar dan tahdir sampai wafat dalam keadaan terpulaukan. Kasihan. Kita bantu mempopulerkan buku-buku beliau, Imam At-Tabari rahimahullah, selain tafsir beliau. Tayyibilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.